Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqallahu fis sama' walhamdulillah adada ma khalaqallahu fil ard walhamdulillah adada ma baina dhalik walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Memang garis hidup adalah membesarkan dan mengagungkan Allah. Pondasi kehidupan adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kehidupan kita nol besar. Bagi mereka yang menghadap Allah di akhirat dan tidak punya pondasi ini, gugurlah kehidupan total. Ya laitani kuntu turaba. Coba dulu aku menjadi tanah debu. Subhanallah. Kenapa begitu? Karena mereka merasakan azab Allah yang begitu dahsyat. Allah. Jadi kalau kita lihat, apakah ada la ilaha illallah dalam hati kita sehingga kita menggapai cinta Allah? Sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita melihat perilaku kita, tutur kata kita membesarkan selain Allah, maka sesungguhnya la ilaha illallah kita sedang lemah. Dan kita ucapkan Alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas kata-kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudahkah kita merasakan, bukan mengetahui, tapi merasakan bahwa memang seluruh pujian milik Allah, tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, di waktu yang bersamaan kita memuji diri kita sendiri, segala puji milik Allah, tapi kita seakan-akan saya berhak dipuji karena kecantikan, kegagahan, karena harta, karena jabatan, karena ilmu, karena titelnya, karena dan seterusnya. Subhanallah. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah, seandainya aku menjadi debu. Turab itu ada dua artinya. Debu yang tidak ada artinya apa-apa, bahkan tanah. Dalam tafsir, ini adalah surat An-Naba ayat 40. Tanah itu diinjak-injak oleh hewan, oleh manusia. Subhanallah. Tapi inilah, coba kalau saya dulu menjadi tanah, tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena mereka digiring ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kafir tidak punya pondasi kehidupan la ilaha illallah. Maka itu kita memahami kalimat la ilaha illallah bukan dengan lisan, tapi dengan hati kita. Alhamdulillah, memang segala puji milik Allah. Subhanallah. Kita sholat, sajadahnya cakep banget. Keren banget sajadahnya. Masjidnya bagus banget. Itu Allahnya di mana? Jadi ketika kita ngeliat, masjidnya bagus. Masya Allah. Allah Akbar. Bagus. Kita ngeliat sajadahnya. Allah Akbar. Masya cakep banget. Masya Allah. Allah yang kita puji. Subhanallah. Kita ngeliat bunga. Allah Akbar. Masya Allah. Bukan pujian kepada bunga, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah dalam lisan kita mempunyai pujian kepada Allah dan tidak ada pujian selain Allah? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau memang ada dalam hati kita selain Allah, maka yang terucap pujian kepada sajadah, pada baju kita, pada wajah kita, pada harta kita, pada titel Anda, pada jabatan Anda. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang merasakan, bukan mengetahui, merasakan Alhamdulillah, dia mendapatkan hadiah yang mahal, namanya An-Nafsul Mutmainnah. Kemarin
kita sudah jelaskan, saking tahunya semua milik Allah, dia letakkan jiwa raganya di jalan Allah karena memang ini semua milik Allah dan hidup hanya membesarkan Allah. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut, tidak gentar celaan orang-orang yang mencela. Toh yang mencela tidak punya pujian, kita tidak punya pujian, langit dan bumi serta seisinya tidak punya pujian, matahari yang begitu gagah setiap pagi dia menunjukkan inilah aku ketika sunrise, itu pun tidak punya pujian. Allah Akbar, yang punya pujian adalah milik Allah. Maka mereview, melihat ulang apakah hati kita ada la ilaha illallah, tentu mata kita harus melihat segala sesuatu, tapi pikiran dan hati kita yang mencipta sesuatu itu. Mata kita melihat segala sesuatu, hati dan pikiran kita yang mencipta sesuatu itu. Saya melihat istri saya melihat rumah, harta, tubuh, ini sesuatu, makhluk. Mata kita melihat makhluk, hati dan pikiran kita khalik. Itulah yang harus kita bangun. Maka ketika mata kita melihat sesuatu, hati pikiran kita sesuatu, hilanglah an-nafsul mutmainnah. Jiwa ketenangan itu hilang dari kita. Kadangkala tutur kata kita tidak membawa rahmat. Perilaku kita tidak membawa rahmat. Karena tidak ada Rahman Ar-Rahim dalam hati kita. Tidak ada pancaran Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Subhanallah. Ada orang membawa tas yang mahal. Ya, membawa pakai jam yang mahal. Saya juga tidak paham ada jam harganya 1 miliar. 1 miliar, 1.000 juta. Ada orang memakai mobil yang harga miliaran. Inilah saya orang kaya. Lihat mobil saya. Lihat jam tangan saya. Lihat jam tangan. Lihat HP saya. Lihat. Maka tutur katanya menyebabkan orang tidak suka. Karena orang sombong menyebabkan yang mendengar, ngomongnya kok gitu banget. Ah. Maka tutur katanya tidak membawa rahmat, karena di hatinya tidak ada Ar-Rahman. Tapi kalau di dalam hatinya, la ilaha illallah ya Allah. Ar-Rahman itu artinya apa? Yang maha pengasih. Berarti apa? Allah yang punya, kita dikasih. Ar-Rahman, Allah yang maha punya, kita nggak punya, karena maha pengasih. Tubuh kita, wajah kita dikasih oleh Allah. Pendengaran kita dikasih oleh Allah. Semua yang kita rasakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang nikmat yang kamu rasakan, semuanya total faminallah. Subhanallah. Ini kaligrafinya ada tulisan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Saya kalau baca itu langsung menitikan air mata. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Loh, kalau semuanya dari Allah, berarti kita dikasih Allah Ar-Rahman. Kalau semua dikasih oleh Allah, terus apa yang kita banggakan? Oke, badan Anda bagus, binaragawan, badannya keker. Yang terjadi, pakai kaos yang ketat, jalan di mall supaya orang melihat badan saya kuat, saya orang kuat. La haula wala quwata illa billah. Maka perilakunya mengajak orang marah, menyebabkan orang benci. Subhanallah. Tutur katanya menunjukkan dia orang yang kuat. Begitu juga orang yang punya harta. Begitu juga orang yang punya kecantikan. Bahkan kecantikannya dijual. Bukalah aurat. Jadilah bintang iklan sabun. Bintang iklan sampo. Bintang iklan apapun. Jadilah pemain sinetron. Dengan terbuka aurat. Melakukan perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sinetron itu dia laksana suami istri. Padahal bukan suami istri. Peluk-pelukan. Subhan. Tidak ada lagi aturan Allah. Yang ada aturan saya. Kenapa? Saya yang punya, saya yang mengatur. Padahal Allah yang punya, Allah yang mengatur.
Bukankah kita ketika menjadi tamu, kita tidak punya hak mengatur ruangan? Karena yang punya hak mengatur ruangan adalah tuan rumah. Bukankah tubuh kita milik Allah? Dan Allah mengatur, pujilah Allah, alhamdulillah. Adakah rahmat Allah di dalam hati kita? Adakah cinta Allah di dalam hati kita? Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Maka ketika kita dalam keadaan emosi, orang bilang baperan, ngambekan lah kalau orang zaman dahulu. Berarti kita dalam keadaan gelisah, marah. Kenapa? Karena Anda lupa Allah. Maka Allah menjadikan diri kita lupa terhadap diri kita sendiri. Orang itu siapa? Belum kenal saya, Pak. Menghina saya. Apa itu? Dia lupa Allah. Pada segala puji milik Allah. Dia tersiksa dirinya. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia mempersulit hidupnya sendiri. Dia membuat kesusahan dirinya sendiri. Terus aja, Anda tersinggung, terus saja dibawa. Apa dia? Anda naik mobil, orang udah jauh, masih ngomel. Sampai rumah, orang kurang ajar. Terus Anda tersiksa. Dia tidak punya an-nafsul mutmainnah. Rumah Anda begitu mewah, harganya miliaran. Mobil Anda miliaran. Subhanallah. Anda begitu bagus bajunya, harganya mahal, jam tangannya mahal, tapi tersiksa. Bisa menikmati hidup? Tidak. Kamu marah-marah terus. Orang itu menghina saya. Siapa dia? Huh. Padahal yang menghina tidak punya pujian, yang dihina juga tidak pujian, langit dan bumi serta isinya tidak punya pujian, maka orang seperti ini tidak ada cahaya Allah, tidak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka tutur katanya membakar suasana. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mengukur kita dekat dengan Allah. Lihat tutur kata kita. Tutur kata Anda selalu who am I atau who is Allah. Tutur kata kita menunjukkan inilah saya atau dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Tutur kata kita yang kecil lah, yang kecil tadi. Kita masuk masjid, ini bukan masjid kita. Ngeliat sajadahnya bagus, sajadahnya keren sekali. Berarti kita memuji makhluk. Padahal yang harus dipuji Allah. Tutur kata kita membesarkan Allah atau membesarkan makhluk. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Mengukur adakah cahaya Allah dalam hati kita, adakah cinta Allah dalam hati kita, kita dicintai oleh Allah. Lihat perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 159. Ini adalah sangat penting. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Subhanallah. Ini pegang prinsip hidup kita untuk mengukur adakah cinta Allah dalam diri kita. Adakah kita betul-betul mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kalaulah saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya. Kalaulah saya dekat dengan AC, kipas angin, badan saya akan dingin. Kalaulah saya dekat dengan api unggun, maka badan saya akan panas. Ini logik tidak bisa dipatahkan. Kalau kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Maka ada pancaran Rahman Rahim dalam diri kita. Maka tutur kata kita menebarkan rahmat.
Perilaku kita menebarkan rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita akan berperilaku menebarkan rahmat. Fabima rahmatin minallah. Hanya dengan rahmat Allah semata kita menjadi perilaku kita lemah lembut. Perilaku kita menebarkan rahmat. Di balik kita tersinggung. Di atas itu kita menggerutu. Di atas itu kita marah-marah. Di atas itu kita ngamuk. Itu fix. Kita sedang jauh dari Allah. Allah. Bukankah HP kita ketika habis baterainya dikasih tahu bahwasanya HP-nya baterainya habis? Bukankah kita naik mobil ketika bahan bakarnya habis, mobil pun mengasih tahu bahwasanya bahan bakarnya habis? Bukankah ketika kita eh, badan kita membutuhkan makanan, kita merasakan lapar? Artinya sinyal-sinyal ini menunjukkan sesuatu. Baterai kita habis, di situ ada kelihatan 20%, 10%, lama-lama jadi merah. Bahan bakar kita naik mobil habis, dia menunjukkan huruf E, empty. Anda harus isi. Badan kita merasakan lapar, ini menunjukkan kita harus mensuplai makanan. Subhanallah. Itu fisik. Bagaimana dengan jiwa kita? Apakah iya Allah kejam, tidak memberitahu kepada kita bahwa kita sedang dekat atau sedang jauh? Betapa kejamnya orang yang membuat HP, dia tidak ngasih tahu baterainya sudah habis atau tidak. Betapa jahatnya orang membuat mobil, dia tidak kasih tahu bahan bakar kita habis atau tidak. Allah Maha baik, tidak kejam. Jadi kita dikasih tahu ketika kita dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Ketika Anda menunjukkan who am I, Anda sedang jauh dari Allah. Inilah saya, inilah harta saya, ini saya orang terhormat, saya punya jabatan. Maka ada istilah power syndrome. Dulu dia menjabat, sekarang sudah tidak menjawab. Dia haus akan dipuji manusia. Ada istilah cawe-cawe. Dia merasa masih mempunyai jabatan yang kuat. Kanan kirinya memuji dia, memuji dia, memuji dia. Dia merasa hebat, merasa hebat, merasa hebat. Maka ikatlah diri kita dengan orang yang tulus memuji Allah. Tidak memuji diri kita. Kalau ada orang yang selalu memuji kita, hati-hati. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubba. Ya Allah, kami minta kepada Engkau cintamu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbu. Aku minta, ya Allah, cinta orang-orang yang benar-benar mencintai Engkau, membesarkan Engkau. Maka para raja, para penguasa, para pejabat, dia merasa hebat karena kanan kirinya memuji dia terus. Ketika kita dapat pujian, itu ada virus, ada penyakit, penyakit hati dan pikiran. Dan kita membuka dada kita, terbuka dada kita, wah, masukkanlah pujian-pujian itu. Wah, memang saya orang hebat, memang saya orang hebat, memang saya orang hebat. Jadilah hati ini kotor. Hati kotor semakin tidak mendapatkan rahman rahimnya Allah. Tidak mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Jauh dari nikmat yang Allah berikan. An'amta alaihim. Padahal tutur kata kita meminta Allah berikan kami jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang kau berikan nikmat. Orang-orang yang kau berikan nikmat adalah orang-orang yang soleh, yang sungguh-sungguh memuji Allah, bukan memuji diri kita, memuji makhluk. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi kalau tutur kata kita lembut, kita menebarkan kasih sayang, kita bersabar, ini menunjukkan ada cahaya Allah di dalam hati kita. Ada Rahman Rahim, ada rahmat Allah. Surat Al-Imran 159. Di balik, walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, tutur kata kita nyakitin orang, perilaku kita nyakitin orang. Siapa dia? Nggak kenal saya, apa? Lo jual gua beli. Apa lo? Astagfirullah. Berarti hati Anda ada syaitan. Hati kita tidak ada Ar-Rahman. Kita tidak mendapatkan cinta Allah. Bukankah saya ulang-ulang berkali-kali dalam pengajian sudah nggak terhitung. Kalau kita dekat dengan cahaya, badan kita bercahaya.
Kalau kita dekat dengan AC, kita akan dingin. Kalau kita dekat dengan api unggun, kita akan panas. Kalau kita dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tutur kata, kita menebarkan rahmat. Perilaku kita menebarkan rahmat. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau kita keras hati kita, orang akan kabur. Kasar, keras orang tidak suka. Orang akan menjauh. Lau fadu min haul. Lihat redaksi selanjutnya. Fa'fu anhum. Coba perhatikan. Ini berat. Jadi kalau kita bertutur kata yang baik, itu level yang bagus. Tapi Allah ingin lebih baik daripada itu. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Berarti mereka ini adalah yang berbuat salah. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak punya akhlak. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang yang berbuat kesalahan yang nyakitin kita. Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Subhanallah. Kalau kita depan saya orang baik, terus saya berbuat baik, ya biasa saja. Tidak ketahuan dalam hati saya ada rahmat Allah atau tidak. Tapi depan saya ada orang nyakitin saya. Ngomongnya nyakitin. Kita tetap berbuat baik. Berbuat baik. Berarti dalam hati kita ada Rahman, Rahim. Maka tutur kata kita menebarkan rahmat. Maafkanlah mereka. Berarti kalimat fa'fu anhum ini dalam Al-Imran 159 menunjukkan posisi kita benar, dia salah. Tapi kita maafkan mereka sebelum mereka minta maaf. Berarti bukan hanya menahan amarah, tapi juga berperilaku yang menebarkan rahmat. Berperilaku menebar rahmat, kita naikkan lagi. Memaafkan. Saya sudah maafkan. Lebih daripada itu. Ini lebih berat. Fastaghfir. Fa'fu anhum wastaghfir. Fa'fu, maka kalimat fa ini menunjukkan maka. Berarti mereka salah, maafkan mereka. Dan minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Di atas itu semua, dengarkan pendapat mereka. Wasyawirhum fil amr. Uh, itu beratnya luar biasa. Ini sama persis dengan Ali Imran 134. Orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Berinfak ini bukan hanya harta Anda punya uang, lapang atau sempit, nggak punya uang. Nggak punya uang pun Anda memberikan. Itu tinggi. Kalau Anda punya uang memberikan, oke lah. Tapi bukan hanya materi, tapi mental, moral. Ketika kita memberikan kepada orang yang kita sukai, nggak apa-apa lah. Tapi ketika Anda memberikan bantuan kepada orang yang nyakitin Anda, ini jadi sempit. Orang bertakwa tidak. Mau lapang atau sempit, dia tetap berbuat baik. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tutur kata kita harus baik. Perilaku kita harus baik. Tahan amarah Anda. Tahan amarah. Hanya ada rahmat Allah yang bisa seperti itu. Ditahan naik lagi. Wal afina 'anil nas. Memaafkan. Berarti Ali Imran 134 ini menunjukkan kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak baik. Kenapa? Kita memaafkan. Kita berhadapan dengan orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kita menahan amarah. Kaziminal ghaidh. Menahan amarah. Naik lagi. Afina linnas. Wal afina. Memaafkan. Yang paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Itulah kekasih Allah. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik, itulah kekasih Allah. Itulah gambaran Rahman Rahimnya Allah. Bukankah kita tahu ada manusia yang mengatakan Tuhan itu tiga? Allah punya anak, ada Bapa di surga dan seterusnya. Bukankah itu menghina Tuhan? Tapi Allah tetap berbuat baik kepada yang menghinanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apakah Allah berbuat kepada kita kompensasif? Allah membutuhkan sesuatu? Tidak. Allahu Al-Qayyum. Allah maha berdiri sendiri, tidak butuhkan apa-apa. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini bukan quantity. Kalau quantity berarti mustahil.
Allah setiap detik, setiap saat memberikan kita nafas, memberikan kita detak jantung, darah tetap mengalir. Walaupun kita tidur, berarti Allah terus memberikan kebaikan kepada kita. Kepada orang kafir bisa melihat, bisa mendengar, jantungnya bisa jalan. Padahal orang kafir menghina-hina Tuhan. Tapi Allah tetap berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Padahal makhluknya menghina yang maha, 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 maha baik. Menghina maha, maha suci. Bahkan ada makhluk yang mengatakan tidak ada Tuhan, ateisme. Iblis saja mengakui keberadaan Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini alasan kenapa tidak mau sujud kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih hina daripada iblis. Iblis saja mengakui eksistensi Tuhan, tapi tetap Tuhan memberikan hidup kepada orang-orang ini, orang-orang yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan agama. Kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kalau bicara kuantitas, perintah yang mustahil. Tapi maksudnya perintah ini kualitas. Maksudnya kita berbuat baik. Hati kita tidak mengharapkan kebaikan dari apa orang-orang yang kita berikan kebaikan. Murni karena Allah, murni karena Allah. Dibenturkanlah kita. Kita berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Maka lihat redaksi surat Ali Imran 159 mengukur adakah cinta Allah dalam dada kita atau memang tidak ada. Lihat tutur kata kita, perilaku kita. Kalau tutur kata kita lemah lembut, kita menebarkan rahmat, menebarkan cinta kasih sayang, berarti ada rahmat Allah. Kalau tutur kata kita keras, menyakitkan, maka orang menjauh, itu di dalam hati kita ada syaitan. Ini Ali Imran 159. Bukan hanya kita bertutur kata yang baik. Maafkan mereka. Fa'fu. Maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Dia sudah mencaci maki aku. Aku dibilang bla 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 bla. Aku dibilang beli 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 beli. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Allahu Akbar. Barulah Anda mendapatkan cinta. Cinta Allah. Lihat redaksi kata-kata terakhir. Anda fa'idha azamta fatawakal Allah. Hanya bertawakal pada Allah. Kita melakukan sesuatu apapun. Bulat tekad kita. Allah, Allah, Allah. Disitulah Anda mendapatkan cinta Allah. Yaitu orang-orang yang bertawakal Allah kepada Allah. Dia mendapatkan cinta Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta Allah. Cara ngukurnya sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Jujur, ini pengajian singkat tapi pedas. Kenapa pedas, Ustaz? Akan banyak ketersinggungan. Tapi ini redaksi Al-Quran. Bukan dari saya. Saya hanya share. Maka kita tutur kata kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada pembantu rumah tangga kita, kepada sopir kita, kepada staf bawahan kita, pada office boy, pada yang jaga di WC, pada level-level bawah. Apakah Anda menunjukkan who am I? Na'udzubillah min dzalik. Ingat ketika kita dikubur di dalam tanah, man rabbuka. Bukan siapa namamu, tapi siapakah Tuhanmu. Hidup adalah who is Allah, bukan who am I. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalimat subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah. Pujian hanya milik engkau. Ini menunjukkan memang maha suci Allah, kita pasti ada salah. Walaupun bagaimana kita punya hawa nafsu. Maka kita minta Allah subhanahu wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta ampunan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Tidak ada satupun manusia lepas dari dosa. Mudah-mudahan kita selalu mengingat kajian ini membawa manfaat buat kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.